سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban kama amara. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat yang mustahil kita menghitungnya. Allah nikmat itu mustahil kita menghitungnya karena terlalu banyak dan sangat banyak nikmat yang kita rasakan. Dibandingkan dengan ujian Allah, nikmat itu melebihi dan tak terbatas. Misalnya kita diberi sakit gigi, misalnya mohon maaf ya, mungkin 1-2 jam, mungkin 1-2 hari, tetapi demi Allah seringkali kita melupakan nikmat sehatnya gigi selama puluhan tahun. Kadang-kadang kita suatu saat tangan kita misalnya kena pisau hanya beberapa saat. Seringkali kita melupakan sehatnya tangan jari kita puluhan tahun. Kalau mungkin suatu saat kita diberi ujian sakit 1-2 minggu, 2-3 bulan mungkin berobat kemana-mana gak sembuh, tetapi kita melupakan sehat yang mulai kita lahir. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sampai hari ini kita rasakan. Dan di antara nikmat itu adalah bisa datang ke tempat baik, ke majelis ilmu, ke rumahnya Allah. Karena banyak orang ingin jadi tamunya Allah di tanah suci, tetapi banyak rumah-rumah Allah di penjuru bumi yang seringkali enggan didatangi. Jadi semua orang pasti ingin jadi tamunya Allah. Duyufullah, duyufur rahman, di tanah suci, pergi haji atau umroh, semua orang ingin. Tapi sebelum kemudian kita diizinkan ke sana, masih ada kesempatan untuk menjadi tamunya
disinilah kemudian sesungguhnya kita ingin belajar pelan-pelan untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita nanti diizinkan untuk ke Makkah Madinah. Allah mudahkan kita untuk haji umroh bersama keluarga anak-anak kita, dan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah Ta'ala senantiasa limpahkan, Allah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, materi kita InsyaAllah materi yang ingin menjadi renungan buat kita semua, yang hari ini umat Islam Indonesia kemarin hampir 228.000 ya, 228.000 menunaikan ibadah haji. Kalau sedunia kira-kira 2,2 juta, 2,2 juta. Dan lagi-lagi hidup kita ini hanya berputar kira-kira 3 panggilan. Satu panggilan sholat, yang panggil sholat kita itu bukan Mabit, tapi Allah. 2 panggilan kematian. Karena itu Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah. Jadi seorang muslim itu ketika meninggal, ada kematian itu nggak perlu takut, karena bahasanya bukan bahasa menakutkan. Allah katakan bahasanya pulanglah. Jadi kayak kita bepergian jauh, orang tua kita bilang pulang, kita dipanggil untuk pulang. Nah, yang ketiga adalah panggilan haji, panggilan untuk umroh. Maka orang ketika haji, salah satu kalimatnya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi haji itu panggilan, dan kita semua harus mempersiapkan diri untuk layak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ibu rahimahullah, saya pernah sampaikan berkali-kali, yang punya rezeki walaupun usianya sudah tua, ya daftar saja tidak apa-apa. Karena orang haji itu ternyata pengalaman kami tahun ini juga tidak selalu berdasarkan urut porsi. Jadi tidak selalu urut porsi. Saya cerita sedikit ya, bagaimana kami kemarin itu bisa berangkat dengan istri, dengan 3 saudara kami. Jadi kami berangkat berlima. Jadi kalau adik kami yang terakhir, Ustaz Azhar, itu memang itu sebenarnya sudah buka porsi tahun ini. Jadi misalnya Pak saya itu daftar tahun 2011 dan punya porsi tahun 2020. Kemudian di tahun itu ada dibuka kebijakan pendampingan lansia, sehingga adik kami yang umur 10 itu mendaftar untuk pendampingan lansia. Sudah selesai pendaftaran pendampingan lansia, kemudian pelunasan qadarullah COVID 2 tahun itu bisa berangkat, tapi sudah selesai administrasi pendampingan, sudah semua. 2020
2022 emak saya terhalang usia 65 tahun ke atas, tidak bisa berangkat lagi. Untuk wafat. Lalu adik kami yang Ustazah itu karena sudah kelas 2023 namanya keluar sebagai calon jamaah haji berangkat 2023. Padahal kalau itu nanti daftar itu masih sangat lama. Karena daftarnya tahun 2016. Kalau 16 36 berarti masih berapa tahun lagi? Kalau 33 sampai 36 20 tahun. Bisa 20 sampai 30 tahun. itu lama. Lalu di antara sekarang ibu saya meninggal dunia, di antara 10 saudara yang memungkinkan untuk membadali haji, yang pernah haji kebetulan saya. Lalu saya proses itu, lalu selesai sehingga saya mendapatkan porsi berangkat tahun ini. Tapi saya bayangin ketika itu istri saya daftar 2016 juga. Saya berharap bisa digabungkan mahram. Ternyata pemerintah tidak buka kebijakan penggabungan mahram. Saya ketika itu sudah bilang sama istri, ditunda atau saya berangkat sendiri, kita umroh bareng-bareng. Kata istri ketika itu, berangkat saja nggak apa-apa, karena seorang anak laki-laki itu harus mendahulukan ibunya daripada istrinya. Ya, benar. Jadi buat itu ibu nggak boleh cemburu kalau suaminya mendahulukan ibunya orang tuanya. Ini penting. Ya. Atau buat ibu-ibu yang punya mantu laki-laki. Nanti kemudian mantu laki-lakinya ini mau utamakan ibunya, nggak boleh kemudian anak saya kok di nomor 2 kan, nggak boleh. Ini harus ngerti, jangan sampai ibu konflik keluarga begini. Tapi akhirnya kemudian musyawarah saya dengan saudara saya, akhirnya saya tunda kuota saya tahun ini untuk tahun depan, saya tunda. Nah, berikutnya ternyata yang insya Allah tahu 7 hari sebelum pemberangkatan terakhir jamaah haji Indonesia, pemberangkatan terakhir tanggal 23, berarti 7 hari sebelum 23 itu ada kuota tambahan 8.000 dari Saudi tambah 8.000. Tahun lalu ada tambahan 10.000 nggak bisa digunakan. Tahun lalu ini karena waktunya sangat pendek. Tahun ini ada 8.000 dan waktunya hanya 7 hari. Tinggal 7 hari berangkat. Nah, kenapa Allah izinkan kami qadarullah bisa berangkat? Ini buat pengalaman ibu-ibu. Nanti kalau kepada saudara. Jadi ketika itu dibuka kuota 2023 pelunasan sejumlah 220.000. Tidak semuanya bisa lunasi karena kemarin ini biayanya tambahnya agak banyak, hampir 30 juta. Jadi kan biaya 56 juta. Hampir dari awal itu tambahnya hampir 30 juta. Semakin ke timur semakin mahal, semakin ke Aceh sana semakin murah. Nah, lalu dibuka lagi oleh porsi pelunasan, nggak semuanya bisa melunasi sampai 3 kali. Nah, kurang sepekan ini kemudian pemerintah minta ini semua bisa terserah kuota 8.000. Supaya terserah tidak bisa kemudian dengan cara awal urut porsi.
Kalau korupsi masih akan ada yang tidak bisa melunasi. Nah, akhirnya hari Kamis malam Jumat itu Kemenak se-Indonesia dikasih waktu cuma 3 jam. 3 jam untuk menyiapkan nama 8.000 orang. Ya. Yang mereka harus menyelesaikan ini saja waktu yang singkat. Baik, 8.000 orang siap semuanya termasuk pelunasan. Nah, ketika itu yang ditawari orang lain, bukan saya. Saya itu orang terakhir yang ditawari. Yang ditawari nggak bisa, nggak siap macam-macam. Akhirnya ketemu saya ditawari. Akhirnya saya daftar lagi untuk berangkat. Isi saya, adik saya, ipar saya 4 orang. Jumat pagi setelah diverifikasi saya kirim berkas sampai jam 10 malam. Kirim dokumennya. Karena saya dikasih tahu jam 8 malam pas saya di rumah sakit juga ada kunjungan keluarga yang perlu dikunjungi. Setelah 10 saya kirim berkas, selesai diverifikasi di Jakarta. Pagi nama-nama itu muncul dari verifikasi. Punya adik saya keluar, ipar saya keluar, nama saya nggak ada. Dia bisa bayangkan. Pertama saya bisa berangkat, isi nggak bisa. Kedua isi saya bisa berangkat, saya nggak bisa berangkat. Itu saya sudah minta tolong macam-macam orang sampai ke Jakarta, minta tolong saya. Kalau dulu nggak bisa. Itu sudah ya. Saya ditanya saudara saya hari Jumat sore gimana, tak bilang nggak bisa. Sabtu saya bilang nggak bisa. Ahad ditanya saudara nggak bisa. Nah, sampai kemudian ya, saya Senin malam itu habis sisa dan istirahat, buka HP, coba sih dilihat porsi kita tahu berapa. Penasaran gitu. Tak buka lihat aplikasi porsi saya ternyata tahun 24, isi saya juga porsi 24. Kakeknya bahwa itu kayaknya tahun depan ini berangkat itu bisa. Nah, selesai itu besok Selasa saya jam 5 itu ke koperasi susu, ada susu buat santri di pondok. Lalu sholat maghrib di Telkom, pulang di tengah jalan ditelepon kami, Pak ini ada kursi kosong. Pak sama istri siap nggak berangkat? Ayo, Selasa malam dikasih tahu, Kamis harus berangkat. Habis maghrib ditelepon pemberitahuan untuk menyiapkan, Kamis harus berangkat. Saya di jalan tadi itu, ya Allah, ini benar ini. Akhirnya selesai itu, pokoknya saya di jalan, saya bilang, istilahnya tolong di foto semua paspor. Waktu saya sudah punya paspor, saya ngurus paspor tak kirim dokumennya semuanya. Habis isak saya ngurus visa saya. Sampai hampir jam 9 ngurus visa. Alhamdulillah selesai malam itu visa. Padahal seperti itu banyak orang visa itu sampai 2 hari nggak selesai. Alhamdulillah Allah malam itu selesai semua visa saya. Nah, besok pagi aku ngapain? Ngurus kesehatan, surat kesehatan dari rumah sakit, kemudian semuanya. Jadi saya praktis untuk saya bawa apa, saya nggak begini. Yang penting saya berangkat, dokumen lengkap, gitu aja. Yang ngurus saudara semua. Jadi itu kisahnya. Jadi haji itu yang penting kita punya niat sungguh-sungguh. Ya, nanti saatnya Allah panggil dengan caranya. Allah panggil dengan caranya. Ya, maka jangan pernah putus asa walaupun usia sudah lanjut. Ya.
Ya, kemarin di sana saya tahu persis ada anak yang usia 23 tahun itu kalah dengan orang yang usia 70 tahun. Iya. Yang 70 tahun itu bisa misalnya Thomas, sempurna sendirian, lewat jumroh lengkap sampai nafal tadi. Anak usia 23 tahun di tenda Mina duduk, nggak kuat jalan kaki. Nggak kuat jalan kaki. Itu 23 tahun. Tak tanya anak kamu, kok sendirian? Kenapa? Saya dibadali. Lepak juga dibadali karena dia nggak kuat. Jadi 23 tahun. Harusnya Tapi ada seorang anak yang saya temui ketika saya jalan lewat jumroh Akobar begitu. Ada sebut itu Masya Allah, gendong ibunya, Masya Allah, saya tak video. Luar biasa, kisah-kisah luar biasa. Bener, jadi kisah Uwais Al-Qarni itu ada nyata. Saya Masya Allah, laki-laki kan laki-lakinya itu. Dan sebut nangis ya Allah. Wah, bayar saya. Kalau ada laki-laki ini mungkin pingin apa? Kursi roda, ya bisa. Tapi mungkin pikiran saya positif saja. Dia ingin mengingat Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Ya Allah. Nah ini contoh betapa kita ini ketika ingin haji, ya sudah bismillah daftar, bismillah niatkan yang lurus karena Allah. Nanti Allah yang akan ngatur. Ya, Allah yang akan ngatur. Ibu rahimahullah, hari ini insya Allah renungan kita ini soal bagaimana kita ini mengambil ibrah dari hikmah haji. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita renungkan, jadi pelajaran buat kita, ya. Buat ibrah buat kita untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Karena apapun yang terjadi di sekeliling kita, termasuk ibadah-ibadah yang kita alami sendiri atau dialami orang lain, adalah bagaimana kita mengambil hikmah, mengambil pelajarannya. Karena di dalam Al-Quran itu ada banyak dicantumkan kisah-kisah, peristiwa, kejadian yang kewajiban kita ketika baca Al-Quran itu mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Subhanallah. Sesungguhnya sangat banyak hikmah haji, sangat banyak pelajaran haji yang bisa kita jadikan keteladanan, nasihat buat kita. Karena nasihat itu bisa berupa ayat Al-Quran, bisa hadis, bisa pula peristiwa. Dan nasihat yang paling mudah itu nasihat dari peristiwa. Kadang-kadang kita baca Quran itu susah nangis, tapi yang ada anak gendong ibunya, Masya Allah kan? Iya. Jadi ketika kita rasakan rasa iman itu, dia peristiwa, dia kejadian. Sama dengan begini. Jadi kalau ada orang haji, itu ambil hikmah pelajaran pentingnya kayak apa. Salah satunya misalnya yang pertama adalah haji itu mengajarkan kita belajar ikhlas. Belajar ikhlas, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW menyampaikan, man hajja lillah wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladatuhu ummuhu. Siapa yang berhaji karena Allah, man hajja lillah, barang siapa
siapa berhaji karena Allah, lalu tidak berkata kata seronok, tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya kayaumin, sebagaimana hari waladatuhu, ketika dilahirkan oleh ibunya. Jadi haji itu benar-benar memerlukan keikhlasan di dalam pelaksanaannya. Haji ini ibadah yang sulit untuk disembunyikan. Ya. Kalau puasa disembunyikan. Kalau haji sekarang itu rata-rata belum berangkat orang sudah tahu semua. Kecuali kayak kamu begini, tahunnya sudah berangkat baru orang tahu. Sudah sampai di sana baru orang ngerti kalau berangkat. Tapi mayoritas haji itu diketahui banyak orang. Apalagi ada prosesi pemberangkatan. Apalagi kalau di Madura itu sampai yang ngantarkan sekampung. Ada dari Madura ini. Sekampung ngantarkan itu. Tapi semuanya ibadah itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, keikhlasan. Menjalankan perintah Allah itu ikhlas. Tidak boleh ada rasa keluh kesah. Tidak boleh kemudian merasa berat. Tidak boleh ada rasa enggan. Semuanya harus dilakukan dengan lapang dada, seberat apapun, sesusah apapun, sesulit apapun. Contoh, ya. Bayangkan kisahnya Nabi Ibrahim ketika membawa anaknya Ismail dan ibunya siapa? Hajar. Kemana? Ke Makkah. Dari mana? Dari mana Nabi Ibrahim membawa Hajar dan anaknya ke Makkah? Dari mana? Palestina. Ya. Dari Palestina ke Makkah. Ya. Palestina itu bagian dari negeri Syam. Negeri Syam itu masuk Suriah, Palestina, Yordan, Lebanon. Nah, bayangkan Nabi Ibrahim membawa Hajar, ya, istrinya yang barusan melahirkan, ya. Yang Nabi Ibrahim punya istri pertama siapa namanya? Siti Sarah. Sarah. Ketika bayangkan seorang suami menikah punya istri namanya Sarah, sekian puluh tahun menikah tak punya anak, lalu nikah lagi dapat anak dari istri kedua. Ya. Itu kan gembiranya luar biasa. Tapi kemudian oleh Allah diperintahkan untuk membawa istrinya ke Makkah. Dan jalannya berapa kira-kira? Ini jalannya 1224,45 km. Kalau dengan kuda memerlukan waktu 2 bulan. 2 bulan PP 2 bulan. Ya. Ya. Betapa beratnya 2 bulan ini. Perjalanan oleh Allah diperintahkan untuk membawa istri anaknya ke Mekah dengan perjalanan PP 2 bulan. Israel. Nah itu Palestina itu Mekah. Nah, 2 bulan perjalanannya. Ini perjalanan yang berat. Enggak kayak sekarang. Ya. Sekarang ada pesawat, ada bis. Ya. Dulu ya onta ya udah jalan kaki. Dan bayangkan kemudian panas teriknya luar biasa. Di sini paling panas berapa sih? 39, 8, 39.
Di sana bisa 45, bisa 50 panas luar biasa. Dan sekelilingnya padang pasir, batu-batuan, Masya Allah ya Pak ya, panasnya luar biasa. Tapi begitulah Nabi Ibrahim harus menjalankan perintah Allah dengan keikhlasan, dengan ketulusan, tanpa boleh menolak setitik pun, dan mengantar Hajar di tengah padang pasir. Yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia. Bayangkan, nggak ada warung, terus nggak ada apa-apa. Ya. Oh, jangan bisa bayangkan kalau ke sana. Sekeliling itu isinya gunung, batu, itu loh. Keliling udah gunung batu semuanya. Nggak kayak kita, ada pohon banyak, Gunung Arjuna yang hijau, Semeru juga hijau, semuanya hijau. Kasarannya, walaupun nggak ada makanan bisa makan dedaunan. Tapi di sini tidak ada sama sekali. Air juga tidak ada. Ayo bayangkan. Maka betapa Nabi Ibrahim itu menjalankan perintah Allah yang sangat benar. Tidak hanya Nabi Ibrahim, tapi Hajar juga harus ikut dan ikut menjalankan perintah Allah yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Lalu ketika Hajar ditinggal, lalu Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, ingin kembali ke Syam, ke Palestina. Ketika Hajar melihat Nabi Ibrahim pulang, maka Hajar segera mengejarnya dan memegang bajunya sambil berkata, bayangkan, istri, anak kecil ditinggal di tengah padang pasir, ditinggal, nggak ngomong sama sekali Nabi Ibrahim, ditaruh sudah ditinggal. Akhirnya apa? Hajar mengejar dan memegang bajunya. Wahai Ibrahim, wahai suamiku Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Baik, nggak ngomong. Karena nggak ngomong maka Hajar tanya, kamu mau kemana? Ya. Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia? Tidak ada sesuatu apapun ini. Sampai Hajar terus mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali, dan Nabi Ibrahim tak jawab. Dan Nabi Ibrahim juga tidak noleh, dipegang bajunya. Kira-kira kayak ibu kayak apa? Ditawarin gitu. Ditarik sambil teriak-teriak gitu. Iya. Dipegang kakinya. Dipegang kakinya, dipegang. Gelosot. Padahal di rumah juga banyak makanan. Iya. Ini di tengah padang pasir, nggak ada apapun, nggak ada manusia, nggak ada air, nggak ada buah-buahnya sama sekali. Kemudian karena berkali-kali tanya, kemudian Hajar akhirnya pertanyaan terakhir, apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini? Ibrahim jawab, ya. Lalu apa kata Hajar? Dia mengatakan, idzan la yudayyuna. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Itu kalimat akhirnya. Jadi ketika Nabi mengatakan, ya ini perintah Allah, ini perintah Allah, apa yang muncul dari lisan Hajar? Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Jadi di tengah situasi yang menurut kita mustahil, gak masuk akal, berat, sulit, gak ada makhluk satupun, Hajar yakin Allah tidak akan menelantarkan kami. Itu kalau tidak ada dari iman yang luar biasa, keyakinan yang kuat. Itu mustahil keluar kalimat itu. Mustahil keluar kalimat itu. Mungkin kita mengatakan suamiku zalim, Langsung. suamiku nggak punya hati, suamiku baik macam-macam.
Enggak. Ketika satu perintah Allah, maka yakin Allah tidak akan melanggar. Allah tidak akan melanggar. Ini belajar keikhlasan menjalankan perintah Allah. Jadi apapun yang kita alami harus ikhlas. Seberat apapun harus ikhlas. Sesulit apapun dijalani. Maka tidak boleh kemudian orang di tanah suci itu sekali lagi menolak. Fala rafasa wala fusuqa, paling menolak. Jangan pernah. Jangan pernah. Mohon maaf, mungkin kemarin viral di medsos makanan kok gitu, yang tahu nasi sama orek tempe. Ya ada itu sih, ada pula makan paginya sering gitu, nasi goreng ya. Tapi siang sorenya itu ya ada ayam, ada ikan laut, ada terong, ada misalnya wortel gitu. Nah, cuma yang pagi memang itu. Nah, tidak boleh kemudian mengeluh. Ini karena ada kejadian kemudian beberapa jamaah yang mungkin tidak boleh makan, maka ketika ada apapun di sana dinikmati. Alhamdulillah, apapun yang di depan kita dinikmati, disyukuri. Alhamdulillah, karena dulu hajat ditinggal, tidak ada apapun. Ini benar. Ikhlas, ridho dengan semua yang kita alami. Termasuk ketika kita hidup sehari-hari, apapun yang kita alami, kita rasakan harus ikhlas. Ya, mohon maaf saya dicaci maki orang, ya, kan sering, atau difitnah orang. Siapa yang menggerakkan lisan orang untuk itu? Allah. Kepasangannya Allah yang terbaik. Seperti kemarin ketika dia juga lihat berita viral di Musdalifah. Kami ini termasuk yang terlambat terangkut jam 10 siang. Yang pernah haji mesti tahu di Musdalifah itu nggak ada makanan, nggak ada tenda, nggak ada minuman. Saya bilang tadi saya sudah bersyukur sudah sampai di Musdalifah, belum waktunya, belum porsinya. Bersyukur sudah tenang saja nikmati, panas dinikmati saja. Ini, tidak boleh mengeluh, tidak boleh suka protes. Disyukuri saja, alhamdulillah ya Allah, ini terbaik. Dengan semua kondisi yang dirasakan benar. Ini hidup kita ini, kita diuji oleh Allah, kita diberikan ujian oleh Allah, semuanya harus lapang dada, ikhlas. Ya Allah, ini pasti terbaik. Ini pasti terbaik. Tidak ada yang buruk yang Allah timpakan kepada kita, karena Allah pasti sayang kepada kita. Ya, keikhlasan Nabi Ibrahim ketika dia meninggalkan istri anak-anaknya, lalu Nabi Ibrahim kemudian menggantungkannya kepada Allah dengan meminta kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, di Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Dan jadikanlah hati sebagian manusia cenderung
mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Baik. Doa Nabi Ibrahim. Akhirnya tempat itu menjadi tempat yang diberkahi. Hati manusia cenderung untuk pengen ke tanah suci. Sampai ada orang sepeda motor, jalan kaki, sepeda pancal, bayar. Tidak ada satu tempat di muka bumi ini yang paling ingin dikunjungi manusia kecuali tanah suci. Tidak ada di dunia ini, tidak ada. Bahkan orang rela sepeda pancal, di dunia tidak ada. Tempat ibadah agama apapun di muka bumi ini tidak ada yang paling hatinya dicondongi manusia untuk ke situ kecuali tanah suci. Itu dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bayangkan Nabi Ibrahim itu mendoakan tempat yang gersang, tidak ada air, batu-batuan, dengan doa apa? Berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan. Artinya jangan kalau ke sana buah-buahan seluruh dunia dari sana. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi ikhlas lalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang suami ikhlas, istrinya ikhlas, lalu anaknya juga begitu, Nabi Ismail. Jadi dari anak itu lahir dari orang tua yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak yang disampaikan kepadanya oleh ayahnya untuk disembelih, dan Nabi Ismail mengatakan apa? Ya abadi alma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diberitakan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Seorang anak ucapan begini itu tidak mungkin lahir kecuali dari orang tua yang luar biasa. Jadi kalau ingin anak-anak yang soleh-solehah harus diawali dari ayah ibunya, harus diawali dari ayah ibunya. Maka mendidik itu dengan memberikan keteladanan, contoh terbaik buat anak-anak kita. Maka doa Nabi Ibrahim adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Pertama mendoakan dirinya, mengusahakan dirinya jadi orang yang menegakkan sholat, baru kemudian meminta kepada Allah untuk anak keturunannya. Maka ibu, kalau ingin anak kita soleh, ya diri kita ini, memulai dari diri kita. Ini sebuah ujian yang luar biasa berat, ya. Dan tidak ada ujian yang berat untuk menyembelih seorang anak kecuali ujiannya Nabi Ibrahim dan ujian Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ibu nanti kalau misalnya pergi haji, ya, itu salah satu situs yang disebutkan beberapa sumber tempat Nabi Ismail disebut. Jadi kalau ibu berarti ke Mina, di Mina nanti ada bukit yang kemudian ada tanda itu, monumen. Monumen itu dikisahkan tempat Nabi Ismail mau disembelih oleh ayahnya, yang kemudian seringkali disebut dengan Jabal Qurban. Jadi supaya ketika ke sana kita tahu ini tempatnya, ini pelajarannya, ini hikmahnya seperti ini, itu perlu diambil pelajarannya. Jadi ibu rahimahullah, belajar ikhlas itu ini.
akan menurunkan pertolongannya. Keikhlasan hajar, Allah menolong dengan keluarnya sumber air. Ya. Keikhlasan Nabi Ibrahim menjadikan Makkah penuh berkah sampai hari ini. Penuh berkah luar biasa sampai hari ini. Ya. Keikhlasan Nabi Ismail diteladani oleh umat Islam seluruh dunia. Jadi inilah pentingnya belajar ikhlas di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah pentingnya mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ketika ingin haji harus belajar manasik haji. Ya ayyuhan nasu khudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da ami hada. Wahai manusia, ambillah manasik kalian dariku, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah tahun ini. Bagi ibu-ibu yang sudah punya porsi atau belum, ingin haji atau umroh dalam waktu dekat atau lama, itu yang terbaik itu belajarlah manasik haji atau umroh. Jadi pengalaman kami kemarin ya, ikut belajar ini, karena 8.000-an itu dadak, ya, itu rata-rata belum ikut manasik haji. Tidak ikut manasik haji karena mendadak. Nah, apa yang kemudian terjadi? Akibatnya adalah akhirnya ada beberapa orang yang ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh itu tidak sesuai dengan tuntunan sebenarnya. Contohnya, ya, kamu dengar. Ada orang yang pengen umroh sunnah itu ngambil mikot di masjid sebelah hotel. Nah, itu jadi. Ada pula kemudian seorang bapak-bapak itu ya saking panasnya, anduknya ditaruh di atas kepala. Padahal tidak boleh. Tidak boleh sepanas apapun laki-laki itu. Tidak boleh ada kain di atas kepalanya. Nah ini contoh-contoh orang menjalankan ibadah haji kalau tanpa ini. Maka belajar. Dan sebenarnya belajarnya itu sangat mudah banget, sangat mudah banget. Tapi semudah-mudahnya itu tetap perlu belajar. Perlu belajar. Ya. Mungkin sosok ibu ingin umroh. Ya. Karena sekarang umroh kan sudah luar biasa, dan bisa terjangkau oleh semua. Allah memudahkan kita soal untuk umroh. Ya. Maka belajar itu penting. Nah, ibu-ibu rahimahullah, maka ibadah apapun harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kemudian ibadah yang sekali seumur hidup belum tentu bisa diulang, tidak sempurna atau mungkin bahkan batal. Karena kalau orang haji umroh ini orang pakai ihram itu atau memulai niat itu bukan sembarangan, ya. Karena kalau sampai melanggar aturan ya, ada damnya, ada dendanya. Ya. Jadi nggak bisa buat main-main, misalnya habis pakai ihram kemudian melanggar lalu tidak batalkan, nggak bisa. Ya, kalau orang pakai ihram kemudian melanggar larangan ihram, maka harus ada bayar denda. Misalnya laki-laki sudah pakai baju ihram, kemudian ternyata misalnya pasti pakai celana dalam. Wah, itu udah bayar dam.
Udah pakai baju ihram, kemudian pakai apa ini? Parfum. Nah, begitu-begitu yang harus dipahami ketika kita mau menjalankan ibadah haji dan umroh. Buat ibu, tirulah orang-orang Bima itu. Walaupun mereka mau berangkat 5 tahun, 10 tahun lagi, mereka itu berangkat manasiknya, belajar manasiknya. Sehingga suatu saat kemudian tiba-tiba Allah kasih rezeki, kemudian untuk haji umroh mereka sudah apa? Coba. Karena ternyata banyak pula orang yang tiba-tiba diajak tetangganya umroh, betul kan? Tiba-tiba diajak majikannya umroh, gitu kan? Ada banyak begitu. Nah, maka tidak ada ruginya, tidak ada salahnya, dan sebuah kebaikan kita belajar agama ini, salah satunya haji dan umroh. Karena belajar saja itu adalah sebuah kebaikan, ya. Maka itu belajar sungguh-sungguh tentang ibadah-ibadah yang akan kita lakukan, jangan sampai modernisasinya. Dan apalagi bukunya sangat banyak tentang haji dan umroh. Dan cari buku yang ringan, yang mudah, ya. Karena aku terus ya, jika nanti kalau umroh, kadang-kadang ada itu yang diajari ya. Doa tawaf misalnya, putaran pertama ini, putaran kedua itu, putaran ketiga ini, beda-beda. Ya, nah, dengan kalau dapat itu, ya, mohon maaf, dengan kayaknya akan kesulitan luar biasa yang pernah. Doa yang sederhana, yang paten pokok adalah doa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Membaca doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sudah cukup. Yang lain-lain jangan baca doa apapun. Ada orang putaran pertama baca doa untuk orang tuanya, putaran kedua baca doa untuk anak-anaknya, putaran ketiga baca doa untuk saudaranya, putaran keempat baca doa untuk jamaah titipannya. Ya, jadi karena kalau dengan memaksakan diri apalagi punya mepet, mohon maaf, terlalu sulit dengan menghafalkan doa sebanyak itu, ya. Apalagi nanti berdesak-desakan, buku itu kadang-kadang jatuh, kadang-kadang nggak bisa diambil lagi. Aduh. Jadi yang mudah-mudah belajar yang mudah. Jangan mempersulit diri dengan bacaan-bacaan yang asing buat kita. Kalian ini. Jadi intinya di sana perlu ilmu dan ilmu yang mudah-mudah buat kita untuk belajar, ya. Nah, bagian dari semuanya butuh ilmu bagaimana pakai baju ihram. Kalau perempuan kan gampang, nggak kayak laki-laki, ya. Perempuan itu paling gampang, tawafnya juga gampang, sa'inya juga gampang. Pakai mukena aja boleh. Ya. Tidak harus kemudian warnanya ini itu. Tidak harus putih. Nah, ini kan. Jadi bagi perempuan itu sangat mudah banget. Kalau laki-laki memang ketentuannya putih baju kain ihramnya. Nah, semuanya butuh ilmu. Ya, ibadah itu butuh ilmu. Ya. Nah, bagaimana wukuf di Arafah yang 2,2 juta orang kumpul di satu tempat dalam situasi yang sangat panas luar biasa. Bagaimana orang kemudian mabit di Muzdalifah. Orang bisa tidur itu bukan soal empuknya, iya, hanya karpet bisa tidur. Salah kadangnya orang bisa tidur nyenyak beratap langit, masya Allah kan. Ya, bagaimana lemah
gitu ya. Jadi ibadah itu butuh ilmu ya, maka belajar pelan-pelan dan semuanya bisa dilakukan, yang penting kita mau belajar sungguh-sungguh ya. Oke, berikut bagian pelajaran penting berikutnya adalah hidup ini Allah kasih rezeki perlu sedekah harta, perlu yang diberi rezeki lebih berinfak, beribadah dengan harta-harta kita. Insya Allah walaupun biayanya segini, ini biaya mana? Jawa Surabaya itu yang Bakasi Surabaya ya kira-kira 56 juta, yang Aceh 44, paling murah Aceh. Tapi insya Allah jangan melihat biaya segitu. Kenapa? Umroh dan haji itu salah satu fadilahnya menghilangkan kemiskinan. Jadi teorinya itu kalau orang kapitalis, teori supaya kaya apa? Sering haji. Apa kapitalis itu? Hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Hemat itu kata orang kapitalis itu nabung, duitnya disimpan di toko-toko ben sugih. Kalau kita muslim enggak, supaya tidak miskin, haji umroh, sedekah, dan kita yakini luar biasa, inilah indahnya ajaran Islam. Maka jangan khawatir habis berapapun, insya Allah ada gantinya, ada gantinya. Jadi masya Allah, makanya orang Madura itu apapun dilakukan demi haji. Haji dulu. Yang lain-lain berikutnya, nggak punya rumah yang penting haji dulu. Itu orang Madura itu, orang Bugis, yang masih orang-orang Jawa itu. Iya, orang Jawa beda. Tapi sekarang alhamdulillah banyak orang Jawa yang sudah daftar hajinya sangat besar. Sekali lagi bahagia, sedekah kita, infak kita, tidak akan menjadikan kita miskin, tidak akan mengurangi harta, ya. Allah nanti akan kembalikan harta kita dengan cara Allah, pasti Allah akan kembalikan, ya. Maka menabung sedikit demi sedikit untuk umroh haji, ya. Insya Allah akan ketemu nanti di lain waktu Allah kembalikan. Ya cukup besar, tapi insya Allah diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau satu orang habis tadi 56 juta, dua orang 110 juta suami istri, nanti semua Allah diganti lagi, yakin akan diganti lagi. Dan mudah-mudahan ini kita tanamkan pada anak-anak kita, keluarga kita, agar cita-cita mereka terbesar bagaimana salah satunya bisa haji umroh. Dan buat bapak ibu yang punya anak, kalau punya rezeki anaknya didaftarkan haji. Sekarang umur 12 tahun bisa daftar haji. 12 tahun, kalau nunggunya 35 tahun berarti bisa berapa? 47. Sehat-sehatnya. 47. Sehat. Ya. Jadi itu yang punya anak, sekarang banyak orang yang mendaftarkan anaknya, cucunya untuk haji, karena sekarang bisa daftar usia 12 tahun. Itu caranya. Dan boleh jadi suatu saat kalau ibunya sudah daftar, anaknya daftar. Boleh jadi kalau ada kemudian dibuka kebijakan pendampingan orang tua, anak bisa berangkat lebih cepat mendampingi ibunya, mendampingi orang tuanya. Itu jalan. Dan aturannya itu minimal 3 tahun, aturan itu
bisa pendampingan. Suatu saat mungkin dibuka kebijakan itu, sebagaimana adik saya pendampingan ibu saya. Jadi Bismillah harap kita harapkan untuk kebaikan. Insyaallah akan ada keberkahan. Berikutnya adalah pelajaran meninggalkan larangan. Ya, meninggalkan larangan. Nah, karena haji itu juga ada larangannya. Ya, larangan bagi laki-laki, larangan bagi perempuan, larangan bagi laki-laki dan perempuan. Ya, misalnya tidak boleh rofas, fasik. Maka ketika haji jangan suka berdebat. Walaupun benar diam lebih selamat. Karena kemarin ada kejadian, ada dua informasi yang saya terima. Namun terutama suami istri. Itu kalau haji suami istri. Karena yang sering kali bertengkar itu bukan teman, tapi suami istri. Di mana-mana begitu. Namun ibu, saya manis kaget. Ada dua kejadian suami istri gegeran di haji. Namun sampai mohon maaf, suaminya mengucapkan talak ke istrinya. Harus menjaga diri. Harus menjaga diri. Ya. Tidak boleh berdebat. Walaupun jika benar, misalnya kalau jika benar suami salah, kalau udah ngomong, tidak usah diterus-teruskan. Cukup sekali ngomong, misalnya jangan ngomong, misalnya ya, ini warnanya putih, suami ngomong hijau, sudah, jangan diteruskan. Putih ini jangan begitu. Ya, ini yang menimbulkan masalah begini. Walaupun benar ini putih, suami bilang hijau, sudah cukup, selesai, tidak usah diteruskan. Hijau kuda. Begitu. Pelajaran ini penting, termasuk umum ini. Ya, ketika kita berumah tangga itu, ketika ada perdebatan di rumah, yang penting itu bukan soal kita dianggap benar bukan, tapi soal selamatnya keluarga. Itu jauh lebih penting. Dan ada gunanya kemudian suami mengakui salah, ya ternyata itu putih bukan hijau, tapi kemudian ada kedongkolan, kejengkelan antara suami istri. Ya, rumah tangga itu begitu. Ya, kadang-kadang kita harus mengalah walaupun kita benar demi keselamatan. Lalu penting. Contoh begini Bu, kita sudah lewat jalan besar, kita sudah minggir paling kiri, sudah dekat trotoar, tiba-tiba ada truk nyelonong. Jenengan nggak naik trotoar itu ya nggak salah, tapi jangan tertabrak itu bencana besar. Mendingan ngalah naik trotoar atau lompat ke selokan sekalipun. Yang penting selamat. Begitu. Kadang-kadang orang tak pengennya menang kan begitu. Pengennya dianggap saya benar. Ya, nggak pengen dianggap salah. Seakan-akan mengalah itu hina. Enggak. Ini penting. Kata orang haji begitu. Ya, kira-kira suami istri itu pengen menang, ego. Maka belajar meninggalkan larangan itu penting. Ya. Ya, misalnya begini kan sederhana loh. Laki-laki nggak boleh pakai berjahit. Ya, nggak boleh menutup kepala, dia yang menempel. Nggak boleh menikahkan. Ya. Larangan wanita nggak boleh pakai kaos, nggak boleh menutup wajah. Ya. Masya Allah. Orang haji kemarin itu ibu-ibu ya rata-rata, Masya Allah.
Nggak bisa ya? Mesti pakai ini kayak ini. Iya. Kenapa? Yang boleh kelihatan wanita apa? Telapak tangan. Ini telapak tangan deh. Punggung tangan. Nggak apa-apa, kehati-hatian. Ya kan kehati-hatian itu. Sebab telapak tangan kan segini tuh. Iya. Nggak apa-apa kelihatan segini. Ini nggak apa-apa. Cuma mayoritas orang masih pakai. Betul loh, betul ini. Kelihatan tangan menutup ini kan? Ini kelihatan tuh. Ya, yang kehati-hatian. Cuma kadang-kadang ya, di luar itu makanya segini. Iya. Ya Allah, ya. Jadi ya, menutup aurat itu ya bagi wanita dalam situasi apapun tetap menutup aurat, ya, tetap menutup aurat, ya. Nah itu penting, ya. Jadi intinya bagaimana kita belajar meninggalkan larangan, ya, meninggalkan larangan. Nggak pakai pewangian, nggak pakai minyak rambut, nggak boleh motong kuku, memburu binatang, ya, pepohonan, nggak boleh nyamuk pohon di Arafah, ya, nggak boleh, ya. Intinya belajar meninggalkan larangan. Kenapa? Orang hijrah, ya, sesudah Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, ya. Sesudah ibadah selesai kita masuk bulan Muharram, ya, yang seringkali kita sebut dengan kalender Hijriah. Apa itu orang hijrah? Orang yang meninggalkan larangan Allah. Orang yang meninggalkan larangan Allah. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Jadi belajar meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah itu gampang daripada meninggalkan larangan. Kenapa? Melaksanakan perintah Allah itu semampunya. Ya. Sholat gak kuat berdiri, duduk. Gak kuat duduk, berbaring. Sholat bepergian boleh jamak, boleh kosor. Ya. Wudhu gak bisa, tayamum. Betul kan? Orang tua gak kuat puasa, fidyah. Orang hamil ada pilihan. Menjalankan perintah itu gampang karena semampunya. Tapi kalau meninggalkan larangan itu total, minuman keras dikit aja nggak bisa. Banyak haram dikit haram. Rasa-rasa diluntain, ya nggak bisa. Jadi meninggalkan larangan itu jauh lebih berat daripada melaksanakan perintah. Maka kita harus belajar meninggalkan larangan sekecil apapun, ya, seremeh apapun. Haji itu begitu, ya. Kemudian yang terakhir, ya, orang haji itu intinya zikir, ya, intinya zikir. Mulai ikhramnya dibaca apa? Tarbiyah, ya, tarbiyah. Tarbiyah itu dibaca sampai kapan? Menjelang tawaf, ya. Labbaik Allahumma labbaik itu dibaca oleh orang mengambil mikot. Jadi kalau ibu-ibu umroh atau mengambil mikot dan mikot baca tarbiyah sampai menjelang tawaf. Tawaf pun isinya hanya zikir terus menerus. Nabi sa'i isinya juga zikir, ya, kira-kira 3 jam. Ibu-ibu misalnya tawaf sa'i kira-kira 3 jam. Isinya zikir. Nanti haji mulai tanggal berapa haji itu? Haji itu mulai kapan? Haji itu mulai tanggal 9. Wukuf di Arafah 10, 11, 12, 13 kalau ngambil nafar tadi, ya, isi zikir semua. Zikir
Arafah. Wukuf mulai zuhur sampai maghrib. Disuruh apa? Zikir. Berzikir, berdoa. Orang tawaf doa, orang sa'i doa. Khususnya ketika Arafah itu fokus doa. Dan doa terbaik dengan kalau haji. Boleh doa di dalam tenda boleh. Apalagi sekarang tendanya luar biasa. Tendanya sekarang ada AC-nya. Ada AC-nya. Itu boleh. Oh ya. Tapi doa terbaik kalau kita ingin doa keluar tenda. Panasnya luar biasa ya. Tapi itu Masya Allah, rasanya lebih dahsyat dari panjangan doa di dalam tenda. Jadi nanti kalau dengan ada yang haji tahun depan, ya boleh di dalam tenda boleh. Tapi di sini banyak orang, jangan tidak akan bisa apa? Istilah bahasa ini khusyuk dan cari tempat khusus sendiri di luar, gelar ikan, panas ditahan, yang penting siapkan air minum, panas digrocok kepalanya, doa mulai duhur sampai maghrib, karena sholatnya duhur asar itu di jamaah. Doa di tengah panas itu Masya Allah doanya. Jangan bisa nangis kalau dengan doa sendirian. Doakan keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita. Ya Allah semuanya. Mohon maaf, dengan di sini doa paling lama berapa menit di Indonesia? Pernah dengan doa 10 menit enggak turun tangannya? 10 menit. Pernah tapi langka. Langka ya. 10 menit udah lama banget loh. Iya. Habis sholat saja itu paling lama kita ya 5 menit. Tapi saya boleh bayangkan, mulai duhur sampai maghrib itu waktu dengan berdoa saja. Artinya boleh, jangan harus belajar sebanyak-banyaknya doa. Sebanyak-banyaknya doa. Bayangkan duhur sampai maghrib berapa jam? 5-6 jam. 6 jam. 6 jam. Iya. Jangan harus memanfaatkan waktu 6 jam untuk berdoa. Itu Masya Allah, luar biasa. Itu jadi belajar doa. Semoga kemarin saya dikirimi, sebelum beres saya dikirimi, mana ada dikirimi teman suai. Karena betul ya, kita kadang-kadang doa tahu tapi tidak apa semuanya. Nggak apa-apa, dengan bawa hati. Yang penting penjenengan bisa baca dan tahu artinya, itu Masya Allah luar biasa. Jenengan bisa baca, tahu artinya, itu sudah luar biasa. Ya, itu yang penting. Jangan sampai dengan baca doa, tapi dengan nggak tahu artinya. Karena kalau dengan nggak tahu artinya, nggak akan terasa nikmat doa itu. Maka biasakan doa itu hadir hati di dalam kalimat-kalimat yang kita baca itu penting. Ya. Termasuk untuk di rumah belajar sebelum ini belajar doa-doa itu penting. Ya. Agar nanti ketika dengan haji itu bisa doa semaksimal mungkin. Jangan saya ngomong, karena ada kemarin saya waktu Arafah itu, waktunya doa itu apa tuh? Tulis. Selfie. Di tenda ya bedaan ini. Masya Allah. Foto-foto. Waduh. Aduh ya gak manfaat deh. Santai-santai, guyon-guyon, tidur, Makan. itu. Jadi waktu yang paling baik selama setahunnya hari itu, jam itu saja. Maka rata-rata orang ketika minta didoakan itu saat Arafah. Doa terbaik itu saat Arafah. Setahun hanya sehari. Hari itu hanya zuhur sampai maghrib, enggak akan berdoa. Berdoa.
Nanti kalau kita Bapak Ibu misalnya nanti habis hari Arafah, nanti ke Makkah, di Makkah itu kalau di Ka'bah, ini apa ya? Di Ka'bah kalau ingin tawaf dengan di Ka'bah dan ingin berdoa, cari tempat paling saja. Di mana itu? Multazam. Jadi jangan kemudian memburu Hajar Aswad atau dinding Ka'bah kemudian begini-begini. Sing apa kudume dikene-kene iki. Dilap-lap. Dicium-cium. Cari tempat yang kira-kira lurus multazam dan doa itu yang penting. Lurus multazam itu penting. Itu dicari di situ. Bukan cari dindingnya, bukan. Cari tempat yang lurus multazam untuk doa. Itu yang penting. Bukan osok-osok ini. Ya. Nah itu kesalahan orang. Saya cari masih lurus multazam. Lantai 2 multazam. Ini cari itu. Cari tempat multazam. Itu begitu. Kuncinya di sini. Doa di sini. Ya Ka'bah multazam ini doa. Nah. Jangan kemudian jangan memburu dekatnya dengan Ka'bah. Ya. Boleh, tapi kalau dia dekat dengan Ka'bah terdesak kanan kiri. Mendingan cari tempat agak jauh, dengan tenang dan diganggu orang, dengan bisa doa selama-lamanya. Nah, itu penting. Contoh ya, ini ilmunya jangan nanti kalau ke sana. Contoh kedua, jangan nanti kalau ke mana di Masjid Nabawi, di mana yang mustajab, Raudhah. Raudhah itu yang penting apa? Mustajabnya doa di Raudhah, bukan cari yang paling depan. Nah, gitu. Orang rata-rata kalau ke Raudhah itu cari duduk paling depan, di sebelahnya makam Rasulullah, di depannya ini tempat imam, mimbar itu. Enggak. Tapi kalau jangan di depan, di situ biasanya waktu mau habis diusir. Padahal dicari adalah bagaimana kita bisa berdoa selama-lamanya di Raudhah. Caranya gimana? Cari tempat yang sepi, yang askar tidak akan mengusir kita. Nah, gitu caranya. Kalau mereka di depan berdesak-desakan, belum 30 menit diusir, kita di belakang bisa lebih dari itu. Nah, itu caranya. Jangan nanti kalau umroh wajib begitu. Karena banyak orang itu masih begitu memburu. Ini di dekat makamnya Rasulullah, ini. Oh, ini di dekat imamnya itu. Orang berburu di depan. Nah, ini penting. Kalau orang nggak paham begini, nanti kemudian tidak bisa maksimal. Coba kemudian saya kembali ke apa terjadi kalau umroh, ada namanya aplikasi nusuk. Tahu nusuk? Nah, itu cuma sekali. Bisa apalagi 45 hari berikutnya sekali. Nah, tidak tahu dengan suami jangan nanti kalau ingin bagi suami. Saya kalau perempuan saya tidak tahu ya, karena saya tidak pernah masuk balik perempuan sendiri waktu yang perempuan sendiri nanti sendiri. Lebih kecil Ustaz. Terus kan dibatasi Ustaz. Nggak seluas bapak-bapak, nggak seluas bapak-bapak. Kalau yang perempuan kan dibatasi mimbar itu, terus waktunya juga terbatas. Nah, saya kasih contoh boleh. Contoh saya kemarin, saya bisa beberapa kali nanti kalau jalan haji, beberapa kali saya bisa beberapa kali. Satu untuk lama, nah, untuk lamanya itu bisa lama bagi suami ya, kalau masih ada. Kalau suami nanti dengan kasih tahu teorinya, mudah-mudahan bisa. Cari waktu yang kira-kira 1 jam sebelum masuk waktu sholat. Misalnya waktu sholatnya 4.30, carinya jam 3.30 sampai jam 4. Karena habis setengah jam sebelum adzan itu, yang di Raudhah tidak akan keluar. Jadi setengah jam sebelum adzan itu yang di Raudhah tidak akan justru keluar. Ini tuh ya. Sehingga orang yang 1 jam sebelumnya di Raudhah itu dia bisa sampai
mengikuti sholat jamaah di rondo. Itu caranya begitu, supaya mendapatkan waktu lebih lama di situ. Ya, itu satu. Yang kedua tadi sudah saya contohkan, ya, kalau di rondo itu cari tempat yang sepi, tidak bergerombol, supaya tidak dikeluarkan oleh askar. Jadi jangan berburu nafsu ya. Ini baru nafsu. Dekat makros itu adalah nafsu, yang muncul nafsu, bukan keinginan berdoa kepada Allah. Cari tempat yang begitu. Ini penting. Maka kalau kita di Indonesia, di rumah kita, di waktu-waktu kita ini ada kesempatan mustajab, gunakan sebaik-baiknya berdoa. Ya. Nikmati doa itu. Yang penting nikmati doa itu. Ya. Sehingga mudah-mudahan doa kita di waktu mustajab juga diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya kira itu Ibu rahimahullah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, ya. Menjadi pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup insyaallah ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau tanya enggak? Soal enggak ada. Iya, kebahagiaan kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena intinya ibadah itu doa. Intinya ibadah itu adalah doa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat berkah insyaallah. Mudah-mudahan semua doa-doa kebaikan kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka antas sami'ul qarib mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa muslimin muslimat. Ya Allah, ampunilah kesalahan mukminin mukminat. Ya Allah, ampunilah dosa saudara kami seiman seislam yang mereka masih hidup dan yang telah wafat, karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami semua yang ada di masjid ini. Ampuni semua kekhilafan kami selama hidup ini ya Allah. Ya Allah, ampuni semua maksiat-maksiat yang pernah kami lakukan selama hidup ya Allah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau satu-satunya Tuhan kami, satu-satunya Zat yang maha mengampuni semua dosa kami, satu-satunya Tuhan yang ampunannya lebih luas daripada murkanya ya Allah. Ya Tawwab ya Ghafur, ijabah doa kami, terima doa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, juga dosa orang tua kami, kesalahan bapak ibu kami. Ya Allah, hari ini di antara kami ada yang orang tuanya masih hidup bersama kami. Izinkan ya Allah kami untuk bisa berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, mudahkan kami membahagiakan orang tua kami. Ya Allah, jangan jadikan sisa usia kami durhaka kepada orang tua kami. Jangan jadikan sisa umur kami durhaka kepada orang tua kami.
Jangan jadikan sisa usia kami menyusahkan lagi Bapak Ibu kami. Telah cukup kesusahan mereka merawat kami sejak kami kecil sampai hari ini. Dan untuk orang tua kami, ya Allah, jika hari ini ada yang sakit, berikan kesehatan, ya Allah. Jika hari ini ada yang sakit, angkat penyakitnya, ya Allah. Jika hari ini orang tua kami ada kesulitan, mudahkan kesulitannya, ya Allah. Mudahkan urusannya, ya Allah. Berkahi sisa usianya, ya Allah. Berkahi sisa umurnya, ya Allah. Mudahkan orang tua kami beribadah kepada-Mu. Dan di antara orang tua kami hari ini ada yang telah wafat. Ampuni semua dosa Bapak Ibu kami. Ampuni seluruh kesalahan orang tua kami. Ampuni semua dosa-dosa Bapak Ibu kami, ya Allah. Dan jadikan kuburnya sebagai taman surga buat mereka. Tampakkan surga buat orang tua kami di alam kuburnya, ya Allah. Berikan cahaya di makam orang tua kami. Luaskan kubur Bapak Ibu kami. Jadikan makam yang tempat istirahat terindah terbaik buat orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kenikmatan di kubur orang tua kami. Ya Allah, terima semua amal ibadah orang tua kami. Dan jadikan amal ibadahnya sebagai teman terbaik di kuburnya, ya Allah. Jadikan amal kebaikannya sebagai teman terindah di makamnya, ya Allah. Jauhkan orang tua kami dari siksa kuburnya. Selamatkan orang tua kami dari alam kuburnya. Ya Allah, rahmati orang tua kami. Cintai Bapak Ibu kami. Bahagiakan mereka, ya Allah. Dan maafkan kami anak-anaknya yang belum bisa membahagiakan orang tua kami. Ampuni dosa kami yang pernah ngomong kasar kepada Bapak Ibu kami. Ampuni kesalahan kami yang pernah melukai perasaan orang tua kami. Ampuni perilaku kami yang pernah membuat mereka kecewa, susah dan menderita, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa kami. Ya Allah, terima permohonan kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bimbing kami semua menjadi orang tua terbaik, ya Allah, untuk mendidik anak-anak kami. Mudahkan kami jadi orang tua terbaik untuk keluarga kami, ya Allah, untuk membimbing anak-anak yang kami cintai. Ya Allah, bimbing anak-anak kami semua menjadi anak yang soleh-solehah, anak-anak yang sholatnya istiqamah, ya Allah, anak-anak yang akhlaknya terpuji, ya Allah, anak-anak yang menyejukkan hati kami. Ya Allah, jadikan keluarga kami semua bertakwa kepada-Mu, keluarga yang taat kepada-Mu, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit quluba aulatina ala dinik, tsabbit quluba ahlana ala dinik, ya Allah. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, ya Allah, yang menguasai hati kami, anak-anak dan keluarga kami. Kokohkan hati kami di atas ketaatan ini, ya Allah. Kuatkan iman Islam di dalam hati kami, ya Allah. Hiaskan di dalam jiwa ini iman, ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Jauhkan kami dari su'ul khatimah. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban wa yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah li adail haji wal umrah ma'a'ilatina, ya Allah. Ya Allah, limpahkan kepada kami semua rezeki yang luas. Berikan kepada kami rezeki yang halal dan berkah, ya Allah, untuk kami bisa ziarah Makkah dan Madinah, untuk kami semua bisa melaksanakan haji dan umrah,
untuk kami bisa melaksanakan haji dan umrah ya Allah, bersama keluarga kami, bersama anak-anak kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq, ijabah doa kami ya Allah, terima doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu rahimahullah sedikit yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan mengingatkan kami dan kita semua, mudah-mudahan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhirnya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.